Pemirsa, pemerintah memberikan lampu hijau bagi warga yang ingin memanfaatkan gelondongan kayu sisa bencana banjir Sumatera. Syaratnya penggunaan tumpukan kayu harus dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Tapi DPR mengingatkan pemanfaatan kayu sisa banjir bisa memicu masalah hukum lantaran diduga terkait dengan perambahan hutan. Hamparan kayu gelondongan yang tersaji sejauh mata memandang pasca banjir bandang di Sumatera menepuk perdebatan publik. Limbah kayu sisa bencana itu belakangan digunakan warga untuk membangun desa mereka yang hancur diterjang kencangnya arus banjir. Pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini tepat di belakang saya ini merupakan kayu gelondongan yang berada di pesantren Darul Mukhisin yang berada di Aceh Tamiang, di mana kayu-kayu ini memang terbawa air saat terjadinya banjir. Namun setelah terjadinya bencana, memang banyak masyarakat ataupun pemerintah setempat nantinya ingin menggunakan kayu gelondongan ini untuk membangun desa ataupun kebutuhan dari masyarakat. Sejumlah kalangan menilai tumpukan kayu-kayu tersebut semestinya bisa digunakan secara bebas oleh para korban bencana karena kondisi darurat. Tapi sebagian lainnya bilang pemanfaatan limbah kayu tetap harus mengedepankan aturan yang berlaku. Penggunaan secara sembarangan dikhawatirkan bisa memicu masalah hukum di kemudian hari. Nah sekarang kalau mau apa bidang dalam situasi chaos di mana bencana itu tidak perlu ada izin, ada apa, sesudah yang bisa dipakai untuk selamatkan. Nanti pemerintah menata. Persoalannya sekarang pemerintah tidak punya orang nomor satu yang mengurusi bencana. Dulu ada Pak Kuntoro almarhum, ada Pak Doni Monardo almarhum dan lain-lain. Sekarang mana? Ketika tidak ada pucuk pimpinan yang ditunjuk oleh presiden, ya seperti sekarang. Mau bikin kebijakan seperti apa, mau bikin hukum seperti apa, siapa yang ngawasi? Jangan sampai nanti dibebani lagi ke masyarakat yang sudah terdampak, dia juga yang harus nanganin sendiri, dia yang harus melaporkan, dia juga jadi tersangka nantinya. Menurut saya ini kurang bijak saja begitu, karena akar persoalan diselesaikan dulu sebenarnya. Siapa yang kemudian melakukan pembalakan ini, kita bicara kausalitas, asbabun nuzulnya harus clean and clear dulu. Baru kemudian mungkin tepat setelah itu ada aturan yang diatur oleh pemerintah begitu ya. Karena sekarang mau klaim ini sebagai barangnya siapa juga bingung kan, karena ini kan berarti kan kita tidak tahu siapa tuannya. Pemerintah tidak melarang masyarakat Sumatera memanfaatkan gelondongan kayu sisa bencana, tapi pemerintah mensyaratkan agar warga tetap berkoordinasi dengan otoritas daerah terlebih dahulu untuk memastikan status kepemilikan kayu tersebut. Kebijakan itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam aturan itu disebutkan bahwa sampah yang timbul akibat bencana memerlukan metode penanganan tertentu. Dalam konteks kehutanan, penanganan kayu gelondongan yang hanyut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Atas dasar itulah, Kementerian Kehutanan menerbitkan arahan resmi yang disampaikan kepada pemerintah daerah terdampak pada 8 Desember 2025 lalu. Surat edaran itu menyebutkan bahwa pemanfaatan kayu hanyut ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.
Beberapa hari setelah kejadian bencana di 3 provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkenaan dengan pemanfaatan kayu-kayu jika akan dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi atau rekonstruksi, termasuk untuk kepentingan kalau pembuatan hunian sementara maupun hunian tetap. Jadi sudah diatur regulasinya dan sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap tingkatnya. Pemanfaatan kayu gelondongan pasca bencana di Sumatera juga menuai sorotan parlemen. Dewan khawatir tanpa payung hukum yang jelas, tindakan warga memanfaatkan kayu gelondongan bisa memicu masalah hukum. Pasalnya, kayu-kayu tersebut diduga kuat berasal dari perambahan hutan. Lantas, bagaimana hakikatnya status hukum kayu gelondongan sisa bencana Sumatera? Bisakah atas dasar kondisi darurat, para korban yang kini hidup di pengungsian memakainya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau untuk memperbaiki hunian mereka yang porak-poranda? Kalau kayu yang dipakai nanti adalah hasil dari illegal logging, tidak boleh ya, karena kan itu akan jadi barang bukti nantinya. Dan saat ini juga Kementerian Kehutanan telah membuat kebijakan bahwa tidak boleh ada kayu gelondongan yang keluar dari Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Kenapa ini perlu ditetapkan? Jangan sampai nanti ada kayu-kayu hasil illegal logging menumpang kepada kayu-kayu yang legal gitu loh. Ini makanya Kementerian Kehutanan melakukan kebijakan itu, dan rasanya pemerintah juga tidak akan mengekang masyarakat ya yang ingin memakai kayu itu. Silakan dimanfaatkan, karena pemerintah sendiri juga akan memanfaatkan itu untuk melakukan percepatan pembangunan hunian dan juga infrastruktur. Ya bagaimana mungkin ya kita di situasi darurat ini kan harus memakai barang yang ada, barang yang tersedia. Betul. Namun balik lagi kita harus juga bisa memilah apakah ini kayu yang bukan barang bukti atau justru kayu ini barang bukti gitu loh. Iya, yang dilarang itu kan sebenarnya penebangan ya, penebangan liar di Undang-Undang P3H 18 tahun 2013, ada di Undang-Undang Ciptaker yang terbaru 6 tahun 2023. Itu kan perbuatan yang dilarang adalah melakukan penebangan tadi. Nah, kalau ini kan bukan masyarakat yang melakukan penebangan, jadi jangan digeser bidikannya bahwa yang harusnya dihukum adalah korporasi yang sampai detik ini ya belum jelas siapa saja yang harusnya bertanggung jawab yang berkaitan dengan banjir bandang kemarin. Ini jadi bergeser sekarang kepada masyarakat yang kemudian dibuat aturan yang kita pun nggak tahu dasar aturan ini apa, karena kalau kita melihat fakta yang berseliweran di media sosial, saya rasa masyarakat pun tidak sempat berpikir untuk memanfaatkan untuk kepentingan yang lain selain dia bisa bertahan hidup saja begitu. Saat ini, upaya pembersihan tumpukan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus dilakukan. Di waktu yang sama, aparat juga menyelidiki asal-usul kayu gelondongan tersebut. Pemerintah bahkan menerjunkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga.